Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperoleh Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan, nama Yaulhaq STB 5594, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Keberadaan lembaga pemasyarakatan bukanlah untuk memenuhi rasa balas dendam, melainkan sebagai tempat pembinaan, perbaikan perilaku, dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan banyak praktik kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas terhadap warga binaan pemasyarakatan. Tindakan ini jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan, hukum, serta tujuan utama dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu kebijakan yang paling efektif dan berpengaruh untuk menghapus budaya kekerasan di dalam lapas adalah penerapan kebijakan Zero Tolerance Against Violence atau yang lebih dikenal dengan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan. Dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana penerapan kebijakan Zero Tolerance Against Violence di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kebijakan ini memiliki makna yang tegas dan jelas bahwa setiap bentuk kekerasan baik fisik, verbal maupun psikologis tidak dibenarkan dalam kondisi apapun. Tidak ada alasan benar, tidak ada kompromi, dan tidak ada toleransi bagi siapapun yang melanggar. Penerapan kebijakan ini secara tidak langsung mengubah pola pikir atau mindset petugas di lapas. Jika sebelumnya kekerasan mungkin dianggap sebagai bentuk pendisiplinan atau cara untuk menertibkan warga binaan, melalui kebijakan ini petugas dipaksa untuk memahami bahwa kekerasan adalah pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum dan administratif. Zero Tolerance Police bekerja sebagai pencegah utama ketika semua petugas menyadari bahwa setiap tindakan kekerasan akan langsung diproses, direkam, dilaporkan, dan ditindak. Maka akan muncul kesadaran diri untuk mengontrol emosi dan bertindak lebih profesional. Rasa takut bukan hanya hal yang negatif dalam konteks ini, justru menjadi pengingat untuk tetap berada di jalur yang benar dan sesuai aturan. Agar kebijakan ini efektif, maka perlu diterapkan dalam beberapa bentuk nyata di lapangan. Yang pertama adalah pembuatan peraturan resmi internal yang menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan adalah pelanggaran berat. Peraturan ini tidak hanya ditangani oleh pimpinan, tapi juga oleh seluruh petugas sebagai bentuk komitmen bersama. Yang kedua adalah pemasangan CCTV di titik-titik rawan, seperti blok hunian, ruang pemeriksaan, dan koridor pengawasan. CCTV bukan hanya sebagai alat bukti, tapi juga sebagai alat pencegah. Dengan adanya pengawasan visual, peluang terjadinya tindakan kekerasan akan jauh lebih kecil. Yang ketiga adalah penyediaan jalur pelaporan yang aman dan rahasia. Narapidana harus memiliki tempat yang bisa mereka percayai untuk melaporkan tindakan kekerasan tanpa rasa takut akan pembalasan. Hal ini bisa berupa hotline internal, kontak pengaduan, ataupun pihak pengawas independen. Yang keempat adalah penegakan sanksi yang tegas dan adil. Jika terbukti terjadi pelanggaran, maka petugas tersebut harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, mulai dari teguran keras, penurunan jabatan, hingga pemberhentian atau proses hukum. Ketegasan ini penting agar kebijakan ini tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menjadi budaya baru. Dengan adanya zero tolerance terhadap kekerasan, maka hubungan antara petugas dan warga binaan perlahan akan berubah. Lingkungan lapas menjadi lebih aman, lebih manusiawi, dan lebih kondusif untuk proses pembinaan. Narapidana akan merasa lebih dihargai sebagai manusia, sehingga lebih terbuka untuk mengikuti program pembinaan yang diberikan. Selain itu, kebijakan ini juga meningkatkan citra lembaga pemasyarakatan di mata masyarakat. Lapas tidak lagi dipandang sebagai tempat kekerasan dan ketakutan, tetapi sebagai tempat pembinaan, pendidikan, dan perubahan. Sebagai penutup,
dapat disimpulkan bahwa kebijakan Zero Tolerance Against Violence adalah fondasi utama untuk menghapus budaya kekerasan di lingkungan lapas. Kebijakan ini bukan hanya tentang melarang, tetapi tentang membangun peradaban baru di dalam tembok penjara, tentang mengganti kekerasan dengan kemanusiaan, ketakutan dengan penghormatan, dan penindasan dengan pembinaan. Karena pada akhirnya, lapas yang baik bukanlah lapas yang paling ditakuti, tetapi lapas yang paling mampu mengubah manusia menjadi lebih baik.